Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada perwakilan dari dunia usaha mitra Dudi kita, kepada komite orang tua siswa, perwakilannya, kepada Bapak, Ibu, guru, dan anak-anakku semuanya yang dicintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya, untuk rapat koordinasi penerapan budaya positif dalam keyakinan sekolah, saya akan membacakan rundown acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan budaya sholawat, sambutan sekaligus pemaparan materi. Setelah itu ada kegiatan diskusi atau sharing session, kesimpulan, doa, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pembacaan budaya sholawat yang akan dipandu oleh Bapak Takang. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru beserta anak-anakku, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan budaya sholawat yang ada di sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selaku pendidik bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk anak-anak kita semua, dan juga mudah-mudahan yang memiliki masalah segera diselesaikan masalahnya, yang memiliki hutang mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadirin wa ala kulli nabiyyin salihin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Pak Tatang. Selanjutnya adalah kegiatan sambutan sekaligus pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hajah Erzgarini SPDM Ikom. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan guru, staf tata usaha, kemudian juga terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak dari dunia industri. Terima kasih, kemudian juga kepada orang tua siswa dan komite, terima kasih banyak. Tentunya ini mereka
merepotkan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak diundang terus-terusan ke sekolah. Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak buat anak-anakku. Ibu minta maaf karena kegiatan kalian belajar mungkin agak terganggu ya Nak ya, itu dengan mengikuti kegiatan ini. Tapi mudah-mudahan di sini juga kalian belajar, ya. Di sini juga kalian bisa belajar banyak hal sebetulnya yang di luar daripada pembelajaran ini pun proses belajar. Salawat dan salam tentunya tak lupa mari kita persembahkan bagi junjungan kita semua yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian beserta anak-anakku yang Ibu cintai, kenapa Anda semua diundang dalam kegiatan rapat koordinasi untuk menyelesaikan memberikan tindakan ya penerapan budaya positif dalam keyakinan sekolah ini? Karena ini berkaitan, secara jujur saja berkaitan dengan tugas saya sebagai Kepala SMKN 1 Daluan. Nah, salah satu tugas yang harus saya selesaikan adalah bisa melakukan penerapannya seperti apa di sekolah. Tapi tentunya karena ini adalah organisasi, apalagi ini di dunia pendidikan, ketika kita membuat program itu harus sangat terencana, harus sangat detail sesuai dengan teori yang diberikan. Namanya juga belajar, betul? Kalau orang belajar itu butuh yang namanya teori ya gitu. Jadi kalau kita ada teori itu penting loh. Jadi jangan sampai nih buat anak-anakku nggak penting teori, yang penting praktek. Enggak gitu juga sayang. Yang namanya teori dan praktek itu semuanya diperlukan. Kalau kita praktek tanpa teori, tentunya kita buta. Ya, kita teori aja nggak pernah praktek, tentunya akan sia-sia. Banyak ilmunya, tapi tidak dipraktekkan, terus buat apa kita belajar? Karena teori-teori ini tentunya dihasilkan karena hasil uji coba. Tentunya tidak sembarangan. Ya, orang-orang yang sekolah S3, mereka itu menghasilkan teori dalam disertasinya. Itu sudah melalui uji coba yang sangat luar biasa. Nah, sekarang berkaitan dengan tugas saya, gitu ya, untuk kali ini mengundang Bapak Ibu dan anakku juga, adalah berkaitan dengan teori tentang Bagja, di mana Bagja itu adalah bukan singkatan ya, karena bisa dibaca Bagja. Jadi adalah akronim. B-nya adalah buat pertanyaan utama, kemudian A-nya ambil pelajaran, kemudian G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Buat Bapak Ibu guru yang sekarang sedang belajar menjadi guru penggerak Jabar ya, provinsi, tentunya sudah bukan hal yang asing ya, gitu kan istilahnya. Jadi tentunya akan memudahkan saya. Nah, tugas saya sebagai kepala sekolah itu adalah saya harus ada membuat perubahan. Sekecil apapun itu saya harus bisa membuat perubahan. Ya, gitu. Jadi perubahan ini kita diajari, jangan ketika selalu ditanya itu adalah berangkat dari SMKN 1 Daluan itu masalahnya ini. Tapi bagaimana kita berangkat dari aset. Apa sih aset yang kita punya gitu? Apa yang harus dikembangkan? Apa yang harus kita bisa diperbuat lebih baik lagi aset itu agar lebih berdaya guna? Nah, itu ada polanya yang harus kita lakukan. Yang pertama, saya harus mengisi dulu pola yang namanya atap. Bapak Ibu belajar juga tentang atap? Enggak? Jadi Bagja aja? Bagja juga enggak sih. Enggak sampai ke situ. Jadi enggak terlalu mendalam. Enggak terlalu mendalam. Mungkin karena kami kepala sekolah ya, gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum nanti kami diminta untuk merumuskan apa yang mau dijadikan perubahan itu dalam sebuah kalimat prakarsa namanya, itu harus ada asal muasalnya, dan itu menggunakan yang namanya pola atap. A itu adalah awal, T-nya adalah tantangan, A-nya adalah aksi, dan B-nya adalah pembelajaran. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya Bapak Ibu ya, gitu. Oke, untuk awal itu adalah kekuatan aset modal potensi sekolah atau murid komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Yang saya lihat pertama kali adalah bahwa kita punya visi sekolah. Itu aset bukan Bapak Ibu, aset. Cuman dia aset yang
bukan apa ya, kalau aset kan ada yang tangible, intangible ya gitu istilahnya ya gitu. Nah ini aset loh, visi sekolah kita itu aset. Anakku sudah tahu visi sekolah kita apa nak? Apa? Super ya, kita lihat ya, kelihatan semuanya ya. SMKN 1 Dawan memiliki visi sekolah yang unik nggak? Pernah nggak nemuin visi sekolah seperti sekolah kita? Dia unik, ear catching, karena ibu orang pemasaran. Ear catching itu berarti enak didengar gitu, karena familiar. Kata super, ada nggak yang nggak tahu kata super? Nggak ada kan? Semua tahu tentang kata super, semua tahu tentang kata cerdas. Ear catching, eye catching, enak dilihat juga gitulah kata-katanya. Kemudian juga dan sangat brandable. Karena saya orang marketing ya, betul nggak brandable? Jadi betul-betul dia tuh jadi merek, bukan hanya sekedar visi di atas kertas. Ini kelebihan daripada visi sekolah kita. Makanya kita harus bangga. Unik, ear catching, eye catching, brandable. Visi SMK 1 Dawan dikenal dengan akronim super cadas. Bukan singkatan sayang ya, tapi akronim. Karena dibacanya kan tidak SUPER, tidak, tapi super ya gitu. Betul ya Pak Tatang ya? Nggak bisa dikategorikan sebagai singkatan, tapi akronim. Ya. Kemudian super cadas sebagai sebuah kata yang berdiri sendiri, memiliki makna filosofis yang sangat baik. Nih anak-anakku harus tahu nih, harus bangga jadi SMKN 1 Dawan. Kata super itu memiliki makna lebih atau di atas rata-rata. Jadi kami itu punya mimpi buat kalian nak, bahwa kalian itu nanti lulus dari sini bukan hanya jadi orang-orang yang sekedar sama rata dengan orang lain, tapi di atas rata-rata, super, gitu ya. Itu mimpi kita semua. Kemudian, sedangkan cadas memiliki makna kuat dan kokoh, seperti batu besar yang berdiri tegak. Kalian tahu, ini waktu kami membangun gedung super cadas ini, pada saat penggalian apa itu namanya, pondasi, itu batunya gede-gede. Ada sungai ya di sini ya? Ya, saya lihat sungai juga lihat ada batu gede-gede ya. Nah, itu cadas, ya kan? Kokoh, kuat. Artinya apa? Kami menginginkan anak-anak SMKN 1 Dawan lulus dari sini itu punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat, nggak cengeng, tidak lemah. Makanya harus dididik, ya gitu. Nah, kita lihat lagi di sini, ya. Jadi secara filosofis, jika makna kedua kata tersebut diidentikan dengan anak didik SMKN 1 Dawan, maka mimpi kami adalah agar anak-anak didik SMKN 1 Dawan menjadi pribadi-pribadi yang kuat lagi kokoh, dengan karakter, pengetahuan, dan keterampilan di atas rata-rata. Amin. Yuk kita doakan. Super Cadas sendiri sebagai visi sekolah merupakan akronim dari kata spiritual, usable, produktif, entrepreneurship, dan respect. Sedangkan Cadas adalah akronim dari cinta tanah air dan bangsa. Nah, itu awalnya bahwa kita punya aset, salah satunya adalah visi sekolah kita yang luar biasa. Tantangannya apa? Ada dari masalah, ada tantangan. Masalahnya, Super Cadas ini belum secara konkret menjadi landasan dan jiwa bagi seluruh warga di SMKN 1 Dawan dalam melakukan kegiatan yang ada di sekolah. Ya, jadi harusnya namanya visi itu jadi jiwa, bukan hanya sekedar di atas kertas. Tantangannya apa? Tidak mudah membuat warga sekolah untuk menyadari dan memahami pentingnya komitmen serta konsistensi penerapan nilai-nilai Super Cadas dalam setiap kegiatan sekolah, serta apa dampaknya bagi kemajuan sekolah. Lantas aksi, kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang pertama, membuat narasi positif untuk setiap karakter yang terdapat pada visi Super Cadas. Anakku sudah lihat itu, Super Cadas student yang ditempel di tembok. Lihat sayang, dilihatnya sekilas atau dilihat benar? Nah, itu loh, kalian tuh nantinya jadi Super Cadas student. Luar biasa kan mimpi kita, doa kami buat kalian tuh nggak main-main nak. Ya, mimpi kami buat kalian tuh luar biasa gitu loh, karena cintanya kami pada kalian. Yang kedua,
menjadikan ke-14 narasi tersebut sebagai afirmasi positif yang akan diucapkan oleh seluruh peserta apel setiap kali amanat apel selesai diberikan agar menjadi keyakinan sekolah. Yang ketiga, menjadikan ke-14 narasi tersebut secara bergantian sesuai kebutuhan pembelajaran sebagai afirmasi positif setiap kali pembelajaran di kelas akan dimulai agar menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir, pengucapan afirmasi positif harus dilakukan dengan suara yang lantang dan dengan vibes positif agar mempengaruhi pikiran dan perasaan pengucap afirmasi sehingga secara signifikan bisa membuat fisik, mental, dan emosional menjadi lebih sehat. Pembelajarannya hanya ada 2. Setiap warga sekolah diajak untuk menyadari dan memahami bahwa kegiatan pengucapan afirmasi positif merupakan salah satu bentuk pengaplikasian mindfulness yang mampu membuat setiap orang yang melakukannya menjadi lebih hidup dan positif, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Yang kedua, setiap warga sekolah pun diajak untuk menyadari dan memahami bahwa semakin banyak orang yang sehat fisik, mental, dan emosionalnya, maka akan semakin sehat dan layak pula lingkungan sekolah bagi pertumbuhan dan berkembangnya super cerdas student. Ini tujuan akhirnya. Nah, dari atap inilah kalimat prakarsa perubahan itu muncul. Jadi, bagaimana nih saya ingin mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cerdas sebagai keyakinan sekolah. Nah, mengaplikasikan ini perlu tahapan hingga nanti kita real tindakan seperti apa. Ini ada tadi dengan menggunakan pola teori Bagja. Ya, untuk kali ini saya butuh bantuan Bapak Ibu, anak-anakku semua untuk membantu saya bisa menjawab pertanyaan yang memang sudah saya siapkan. Pertanyaan utama dari kalimat prakarsa adalah, yuk sama-sama bantu saya untuk menjawab bagaimana mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cerdas sebagai keyakinan sekolah. Itu ya Bapak Ibu, anakku, pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cerdas sebagai keyakinan sekolah? Adalah diskusi atau sharing session. Kegiatannya ini adalah mungkin nanti dari Bapak Ibu semuanya, baik itu dari dunia mitra industri, kemudian dari komite orang tua, GTK, kemudian mungkin dari perwakilan anak-anak juga bisa memberikan masukannya, bagaimana sih mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cerdas ini sebagai keyakinan sekolah. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau memberikan masukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu guru yang saya hormati dan tak lupa Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dawan. Izin saya dari dunia usaha dunia industri dalam bidang usaha, pelayanan jasa servis nada motor, serta pelayanan spare part, ya, yang mana mungkin ada hubungannya dengan bagaimana pertumbuhan karakter yang dimiliki oleh seorang lulusan SMK khususnya di sekolah ini yang Ibu pimpin. Yang pertama, betul sekali apa yang menjadi suatu super cerdas yang tadi disampaikan dari akronim tersebut merupakan suatu kebutuhan. Dari mulai kegiatan tidak hanya praktek, tapi secara teori pun tentu sangat dibutuhkan, karena betul yang Ibu katakan, teori tanpa praktek itu tidak akan terukur, dan praktek tanpa teori tidak akan tersusun. Ya. Jadi menurut saya masukan dari Duli ini perlu adanya evaluasi dan feedback daripada
kegiatan penerapan karakter, terutama pada peserta didik yang ada di sekolah ini, ya. Kemudian feedbacknya itu adalah evaluasi rutin terhadap mengukur keefektivitasan penerapan afirmasi positif karakter super cerdas, mengumpulkan dari peserta didik, guru dan orang tua untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan yang digunakan. Jadi setiap kali pertemuan, kemudian evaluasinya pengukuran dan terus sosialisasi dan penerapan menjadi suatu kebiasaan, baik itu oleh Bapak Ibu guru, kemudian oleh peserta didik yang terutama yang notabene nanti akan terjun khususnya di dunia industri ataupun di dunia usaha seperti itu. Itu masukan dari dunia industri. Jadi karakter super cerdas ini adalah betul sangat dibutuhkan, termasuk semua akronim daripada super cerdas ini bisa dimiliki dan suatu penjiwaan oleh lulusan yang ada di SMK Negeri 1 Dawan ini. Mungkin itu saja sementara dari kami dunia usaha, dunia industri, feedbacknya dalam hal peningkatan bagaimana karakter super cerdas ini menjadi suatu penjiwaan dan kebiasaan dari lulusan SMK Negeri 1 Dawan. Terima kasih. Dari sudah ada motor? Oke. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu atau anak-anakku semuanya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu waktunya. Saya mewakili mungkin teman-teman guru. Salah satu cara pengaplikasian untuk karakter afirmasi super cerdas ini mungkin bisa kita melakukan dengan program harian. Misalnya dalam kegiatan apel pagi atau dalam kegiatan apapun itu, kita bisa membacakan salah satu afirmasi positif tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mut. Mungkin selanjutnya ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MC-nya udah kenal sama saya berarti ya, udah kali ketemu jadi udah kenal. Masukan dari saya untuk tadi pertanyaannya untuk membangun karakter yang super cerdas di SMK Negeri 1 Dawan dari sisi orang tua murid mungkin memang perlu melibatkan kami Bu sebagai orang tua murid untuk terlibat di dalam kurang lebihnya penanganan untuk membangun sikap, perilaku, kemudian lagi nantinya terhadap akademiknya juga, karena menurut saya untuk komunikasi antara orang tua dan sekolah itu merupakan mata rantai yang sangat penting dan memang perlu dibangun. Untuk selama ini yang saya rasakan dan yang saya tahu dari sekolah ada semacam grup WhatsApp ya, ada grup WhatsApp. Nah, sementara baru itu yang sudah dilaksanakan. Mungkin kedepannya bisa ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga memang tantangan yang sedang dihadapi di sekolah mengenai peserta didik ini bisa terbangun gitu. Karena jangan selama ini yang beredar di masyarakat, yang saya tahu mayoritas ketika orang tua dipanggil ke sekolah itu orang tua kebanyakan berpikir, aduh kayak bayaran, aduh budak bukan masalah ya gitu. Jadi sedikit-sedikit dari kami ingin dilibatkan bahwa jangan ada anggapan bahwa orang tua dipanggil ke sekolah itu hanya karena anak ada masalah dan ada administrasi yang harus dibayar sehingga timbul, udahlah nggak usah ke sekolah, paling nanti bayaran impor dari tetangga aja deh, misalkan seperti itu. Mungkin itu saja Bu, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari GTK khususnya di bidang bimbingan dan konseling.
Jadi untuk menerapkan super cadas ini, saran saya adalah adanya mentoring dan konseling. Jadi sekolah itu menyediakan program mentoring dan konseling untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai super cadas di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari siswa, izin mengasih masukan. Dengan mengaplikasikan afirmasi positif super cadas dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter super cadas. Dari saya, terima kasih. Oh, ke ekskulnya gitu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan ini, bagaimana mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cadas sebagai keyakinan sekolah? Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dalam kegiatan diskusi ini. Kegiatan selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi yang sudah kita diskusikan bersama akan dibacakan oleh Ibu Kepala SMKN 1 Dawan. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sebelum anak-anakku juga, sebelum saya membacakan hasil daripada tadi mendengarkan sesi tanya jawab, ya sesi mendengarkan ya diskusi, kemudian juga tadi Bapak Ibu juga ada tambahan-tambahan lainnya. Kami di sini sudah merangkum ada beberapa jawaban ya gitu. Bagaimana, pertanyaan utamanya adalah bagaimana mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cadas sebagai keyakinan sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat ya, keyakinan sekolah ini bukan sekedar di atas kertas, oh kami itu punya ini loh karakternya, tapi saya inginkan itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, soul kita. Bahwa keyakinan sekolah ini bukan hanya sekedar yang tersurat itu yang saya inginkan, tapi menjadi jiwa kita ya, menjadi landasan kita semua, sehingga apa yang kita lakukan untuk sekolah ini selalu berlandaskan kepada super cadas. Oke, dari hasil diskusi tadi yang pertama, bagaimana mengaplikasikan afirmasi positif karakter super cadas sebagai keyakinan sekolah adalah pertama, sosialisasi dan edukasi, yaitu mengadakan sesi sosialisasi dan edukasi mengenai konsep super cadas kepada seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, guru, dan staf. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan diskusi kelompok. Oke, yang berikutnya, melalui poster dan banner. Memasang poster dan banner yang menampilkan afirmasi karakter super cadas di seluruh sudut sekolah. Ini bertujuan agar semua orang yang berada di lingkungan sekolah selalu teringat dan terinspirasi oleh nilai-nilai tersebut. Yang ketiga adalah program harian, yaitu mengintegrasikan afirmasi super cadas dalam kegiatan harian sekolah. Misalnya memulai hari dengan membaca salah satu afirmasi karakter super cadas dalam kegiatan apel atau pertemuan pagi. Yang keempat, kurikulum dan pembelajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai super cadas dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Guru dapat memberikan contoh-contoh nyata dan studi kasus yang berkaitan dengan karakter-karakter ini dalam pelajaran mereka.
Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter super cerdas. Yang keenam adalah mentoring dan konseling, di mana kita menyediakan program mentoring dan konseling yang membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi nilai-nilai super cerdas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketujuh, komunikasi orang tua dan komunitas, yaitu melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung pengembangan karakter super cerdas, mengadakan pertemuan dan diskusi rutin untuk berbagi perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Yang terakhir, evaluasi dan feedback, yaitu melakukan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas penerapan afirmasi positif karakter super cerdas, mengumpulkan feedback dari peserta didik, guru, dan orang tua untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan yang digunakan. Semoga apa yang kita lakukan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter positif dan menjadikan nilai-nilai super cerdas sebagai bagian integral dari budaya sekolah. Gimana Bapak Ibu, anak-anakku sepakat? Kalau sudah sepakat berarti kita komitmen ya, kita konsisten, nanti insya Allah pelan-pelan akan kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah untuk kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya adalah kegiatan doa. Mungkin kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, perwakilan dari dunia industri, perwakilan komite, perwakilan orang tua, perwakilan GTK, dan perwakilan peserta didik SMA 1 Dawan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada perwakilan GTK dan perwakilan peserta didik. Kita akan melanjutkan kegiatan rapat koordinasi penyusunan keyakinan sekolah melalui pendekatan berbasis aset. Nah, karena di rapat sebelumnya kita sudah bersama dengan di rapat sebelumnya kan kita sudah berdiskusi bersama perwakilan orang tua dan dunia industri. Nah, untuk yang sekarang kita akan berdiskusi, mungkin nanti akan dibagi beberapa kelompok karena kita ada 3 pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Mungkin nanti Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya bisa berkumpul sesuai dengan, mungkin nanti kita bagi ya. Dan untuk pertanyaannya mangga akan dibacakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini adalah lanjutan dari sesi yang pertama. Jadi dari Bagja itu adalah yang A-nya. Yang tadi sesi pertama adalah buat pertanyaan utama, sudah kita lalui bersama dengan sekitar 8 jawabannya, gitu kan. Kemudian ambil pelajaran ini adalah saya tuh harus betul-betul membuat pertanyaan yang menggali fakta, memperoleh data, apakah bisa lewat diskusi besar atau kecil, tapi dilihat di yang ada di sekolah. Jadi jangan dulu kemana-mana, tapi kita pastikan bahwa kita menggali yang ada di sekolah dulu. Ada 3 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah hal apa saja yang dimiliki sekolah untuk bisa mengadakan keyakinan sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja warga sekolah yang telah melakukan keyakinan sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana keyakinan sekolah itu diterapkan? Itu saja 3 pertanyaan untuk ambil pelajaran dari langkah Bagja ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya untuk membuat kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas hal apa saja yang dimiliki sekolah untuk bisa mengadakan keyakinan sekolah. Kemudian kelompok yang kedua akan membahas siapa saja warga sekolah yang telah melakukan keyakinan sekolah.
Dan yang terakhir, bagaimana keyakinan sekolah itu diterapkan. Silakan untuk waktunya dipersilakan. Oke, untuk waktu diskusinya sudah cukup selesai ya Bapak Ibu. Kegiatan selanjutnya mungkin dari perwakilan Bapak Ibu setiap kelompok silakan membacakan hasil diskusi yang sudah dibuat, kepadanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membahas hal apa saja yang dimiliki sekolah untuk bisa mengadakan keyakinan sekolah. Kami menganggap ada 8 poin penting yang perlu dimiliki oleh sekolah. Yang pertama yaitu visi dan misi yang jelas. Sekolah kita memiliki visi dan misi yang jelas dan dipahami oleh semua anggota komunitas sekolah, yaitu super cerdas. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin sekolah memiliki atau menunjukkan karakter yang kuat dan berkomitmen dapat memberikan inspirasi dan arahan yang diperlukan untuk membangun keyakinan sekolah. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang relevan dan inklusif. Kurikulum SMKN 1 Dawan mencerminkan nilai-nilai karakter super cerdas melalui model pembelajaran berbasis proyek dan teaching factory. Kemudian yang keempat, lingkungan yang mendukung. Suasana SMKN 1 Dawan mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter dengan fasilitas yang memadai dan suasana yang positif. Di antaranya ada kebijakan anti bullying. Kemudian yang kelima, ada program pengembangan karakter. Program-program yang dirancang untuk mengembangkan karakter peserta didik, di antaranya ada Galit Berkah dan Profesi Kerasan. Kemudian yang keenam, keterlibatan orang tua dan mitra Dudika. Sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua dan mitra Dudika untuk memperkuat keyakinan sekolah dengan membangun dukungan eksternal, di antaranya melalui kegiatan pertemuan orang tua, praktisi mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi dan refleksi. Sekolah secara rutin melakukan kegiatan evaluasi setiap akhir bulan dengan mengevaluasi dan menilai program-program yang telah dilaksanakan berjalan efektif dalam menanamkan nilai-nilai yang diinginkan serta memperbaiki dan memastikan sesuai dengan tujuan sekolah, yaitu super cerdas tadi. Kemudian yang kedelapan, pelatihan guru yang berkualitas. Guru-guru mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai sekolah dengan efektif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, kelompok siapa saja warga sekolah yang telah melakukan keyakinan sekolah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil daripada diskusi, yaitu siapa saja warga sekolah yang telah melakukan keyakinan sekolah. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu kepala sekolah selalu memberikan contoh dengan memimpin upacara bendera atau rapat dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, guru SMK Negeri 1 Dawan selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap pelajaran yang diajarkannya.
Yang ketiga, TAS SMK Negeri 1 Dawan memberikan pelayanan dengan baik dalam hal menyusun dan pengelolaan administrasi sekolah. Yang keempat, pengurus OSIS menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab tinggi dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota OSIS. Yang kelima, peserta didik memiliki kesadaran diri untuk selalu berusaha keras dalam belajar dan memiliki toleransi terhadap sesama. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menyampaikan hasil diskusi dari pertanyaan bagaimana keyakinan sekolah itu diterapkan. Dari pertanyaan ini kami berdiskusi bahwa ada 5 yang harus kita terapkan dalam keyakinan sekolah melalui pendekatan berbasis aset ini. Yang pertama adalah aturan dan kebijakan. Kebijakan sekolah dan aturan-aturan yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai yang dianut, seperti adanya kebijakan anti-bullying, program penghargaan bagi peserta didik yang menunjukkan perilaku positif, serta fasilitas yang mendukung pelajaran dan kesejahteraan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya interaksi sosial. Cara peserta didik, guru, dan staf berinteraksi satu sama lain juga mencerminkan keyakinan sekolah. Sekolah yang menekankan rasa hormat dan kebersamaan mungkin mendukung budaya di mana komunikasi yang sopan dan kerjasama sangat dihargai. Yang ketiga adalah program pengembangan karakter dengan adanya kegiatan pembiasaan seperti apel, sholat duha, GLS, games, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, adanya kolaborasi dengan orang tua. Ini sangat penting ya, karena sekolah itu harus melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dengan mengadakan pertemuan rutin, lokakarya, dan kegiatan bersama yang menekankan pentingnya nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah. Kolaborasi ini memastikan bahwa nilai tersebut juga diterapkan di rumah. Dan yang terakhir, harus adanya penerapan disiplin yang konsisten, karena sekolah harus menerapkan aturan dan kebijakan disiplin yang konsisten sesuai dengan keyakinan mereka. Mungkin sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Akhirnya kita sampai ke penghujung kegiatan kita hari ini, yaitu kesimpulan dari kegiatan rapat koordinasi penyusunan keyakinan sekolah melalui pendekatan berbasis aset kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Ya, setelah saya mendengar tadi hasil daripada diskusi setiap kelompok ya untuk masing-masing pertanyaan tadi, alhamdulillah ya, ternyata memang setelah kita gali itu ternyata SMKN 1 Dawan itu sudah punya keyakinan sekolah, betul? Sudah dilaksanakan gitu ya, dengan berbagai macam pembiasaannya ya. Itu berarti kan aset luar biasa, dan itu istilahnya harus minimal dipertahankan, lebih baik lagi ditindaklanjut lagi, lebih baik lagi, ditingkatkan lagi, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi regret lah istilahnya ya, saya sebagai kepala sekolah di sini bahwa kita ternyata sudah melakukan, hanya lebih yuk kita sempurnakan sama-sama ya gitu, karena nanti lebih mengerucut lagi sehingga nanti hasilnya lebih luar biasa lagi. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada perwakilan GTK dan anak-anakku semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Untuk menutup kegiatan siang hari ini, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.